Dunia sedang panas, ketegangan geopolitik meningkat, aliansi global berubah, dan konflik internasional bisa meledak kapan saja. Di tengah situasi itu, muncul langkah diplomasi berani dari Indonesia yang memicu pro dan kontra besar di dalam negeri. Kembali di Suara Ruai, saya Arliana Bastian dan Abang Bulogis. Kali ini kita kupas diplomasi berisiko dan bayang-bayang geopolitik Indonesia. Jangan di-skip ya. Ini gebrakan diplomasi yang jenius atau malah sebuah jebakan maut? Nah, ini nih pertanyaan besar yang muncul dari rencana kebijakan luar negeri Presiden terpilih kita, Prabowo Subianto. Kali ini, kita akan coba bedah bareng analisis tajam dari Alif Rahman yang mempertanyakan apakah langkah Prabowo ini brilian atau justru bisa jadi sangat berbahaya. Oke, langsung aja deh ke intinya. Pertanyaan utamanya tuh gini, niat Pak Prabowo buat jadi penengah konflik Iran sama Amerika Serikat ini sebetulnya sebuah inisiatif perdamaian yang visioner atau jangan-jangan cuma langkah nekat yang resikonya gede banget? Nah, dua sisi inilah yang akan kita telusuri sama-sama. Jadi, apa sih sebenarnya rencana ambisius yang lagi jadi bahan perbincangan panas ini? Yuk, kita lihat tujuannya. Kalau kita lihat di atas kertas ya, tujuannya ini kedengarannya mulia banget. Pak Prabowo ingin terbang langsung ke Teheran, mencoba jadi penengah ketegangan antara Iran dan Amerika yang udah berlangsung puluhan tahun. Sebuah misi yang, jujur aja, kalau berhasil, bisa bikin nama Indonesia melambung tinggi di panggung dunia, sebagai juru damai yang disegani. Tapi, nah, disinilah analisis dari sumber kita mulai bikin kita mikir ulang soal kenyataannya di lapangan. Seberapa mungkin sih misi ini bakal berhasil? Apakah ini tujuan yang realistis atau cuma angan-angan yang risikonya nggak sepadan? Nah, ini dia nih yang menarik. Di slide ini kita bisa lihat banget gimana ambisi itu seolah nabrak kenyataan. Di satu sisi ada cita-cita besar buat jadi penengah kekuatan dunia. Tapi di sisi lain, Kedutaan Besar Iran sendiri udah bilang kalau negosiasi itu belum perlu sekarang. Ditambah lagi ada peringatan dari mantan Wapres kita, Yusuf Kalla, yang bilang, posisi Indonesia di konflik ini tuh nggak setara loh. Analisis ini juga ngasih pertanyaan yang jujur aja masuk akal banget. Kenapa sibuk banget ngurusin urusan luar negeri yang rumit, sementara PR di dalam negeri masih numpuk? Mulai dari isu KKB di Papua yang nggak kelar-kelar, bansos yang kadang nggak nyampe ke yang butuh, sampai menjaga stabilitas ekonomi kita sendiri. Fokus keluar ini dikhawatirkan bisa bikin masalah-masalah penting di dalam negeri jadi terabaikan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang wah ini paling bikin penasaran dan mungkin paling seram dari analisis ini. Sebuah peringatan tentang apa yang disebut sebagai jebakan maut geopolitik. Jadi, kunci dari teori ini ada di sebuah nama, Board of Peace. Menurut sumber kita, ini adalah semacam aliansi yang diduga punya hubungan dengan Donald Trump. Dan katanya sih, merekalah yang ada di balik dorongan misi diplomatik ini. Nah, dari sinilah konteks kata jebakan itu mulai terasa. Dan ya, ini bukan karangan saya. Sumbernya sendiri pakai istilah yang sangat kuat. Manuver ini bisa jadi sebuah jebakan maut. Wah, dengar istilahnya aja udah bikin merinding ya. Menyeratkan ada bahaya besar yang nggak kelihatan. Terus tujuannya apa sih jebakan ini? Nah, menurut analisisnya, tujuan akhirnya adalah untuk memicu pergantian rezim dengan cara yang nggak konvensional, yang ujung-ujungnya bisa menggoyahkan kursi kepresidenan Prabowo sendiri. Ini bukan lagi soal diplomasi biasa, tapi udah jadi potensi ancaman buat stabilitas kepemimpinan nasional. Oke, setelah ngomongin resiko yang serem-serem, terus gimana dong solusinya? Nah, analisis ini nggak cuma ngasih masalah, tapi juga coba nawarin jalan keluar. Sekaligus, ada satu lagi peringatan terakhir yang penting banget. Jalan keluar yang disarankan sih cukup praktis ya. Pertama, fokus dulu aja ke dalam negeri, jaga dampak ekonomi dari konflik global buat Indonesia. Istilahnya, jaga perut rakyat dulu lah. Kedua, coba deh lihat Singapura. Mereka nggak ikut-ikutan jadi penengah di konflik besar, tapi fokus nguatin ekonomi mereka sendiri. Cukup masuk akal kan? Dan sekarang kita sampai di kekhawatiran terakhir, yang mungkin paling sensitif dari semua ini. Isunya sangat spesifik, suksesi kepresidenan. Ini terkait dengan skenario terburuk dari jebakan maut tadi. Senario yang diangkat sumber ini begini, dan ini amit-amit ya. Analisis ini menyoroti adanya potensi ancaman terhadap keselamatan Pak Prabowo selama perjalanan itu. Kalau sekali lagi amit-amit, sampai terjadi sesuatu, maka secara konstitusi, Gibran Rakabuming Raka yang akan naik jadi presiden. Nah, sumber ini secara terbuka menyuarakan kekhawatiran kalau hasil seperti itu justru bisa membawa negara kita ke situasi yang lebih buruk. Jadi ujung-ujungnya analisis ini menempatkan kita di sebuah persimpangan. Di satu sisi ada ambisi global yang mulia untuk mengharumkan nama bangsa. Tapi di sisi lain, ada peringatan keras tentang risiko besar terhadap stabilitas nasional, bahkan terhadap kepemimpinan itu sendiri. Pertanyaannya jadi kembali ke kita semua. Di antara keduanya,
mana yang seharusnya jadi prioritas utama? Isu geopolitik seperti ini tidak hanya soal hubungan antar negara, tetapi juga menyangkut masa depan stabilitas dan keamanan bangsa. Menurut kalian, apakah langkah diplomasi besar seperti ini tepat dilakukan sekarang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar diskusi kritis seperti ini terus hadir di channel Suara Ruwai. Saya Arliana Bastian dan rekan saya Bang Bulogis mohon pamit undur diri.